Halo, kembali lagi di Stock Data Labs. Di video ini kita akan membahas saham PGIO. Kemarin, pada data 8 Juli, PGIO sempat naik cukup menarik, yaitu 3,8%. Harga yang sebelumnya berada di 905 bergerak naik menjadi 940. Sekilas ini terlihat penguatan yang cukup bagus, tapi seperti biasa kita tidak mau berhenti hanya di angka kenaikan harga. Pertanyaannya yang lebih penting adalah apakah kenaikan PGIO ini memang didukung oleh data yang lebih sehat atau hanya kenaikan sesaat yang masih perlu dikonfirmasikan? Karena itu, kita akan membaca PGIO pelan-pelan menggunakan stok analisis dan broker analisis di Stock Data Labs. Dari stok analisis, kita akan melihat price trend, pola forex, comparison, dan daily pattern. Setelah itu, kita lanjut ke broker analisis khusus stock direction untuk melihat apakah pergerakan terbaru PGIO juga didukung oleh aktivitas broker. Perlu diingat dari awal, seluruh data di Stock Data Labs adalah alat bantu analisis, bukan rekomendasi untuk membeli, menjual, atau menahan saham tertentu. Sekarang kita mulai dari price trend PGIO. Data terbaru price trend PGIO pada 8 Juli menunjukkan harga berada di 940, CASE-nya positif 3,8%. Kalau kita mundur satu hari, pada 7 Juli PGIO berada di 905 dengan CASE positif 2,8%. Di 6 Juli harganya masih 880, change-nya positif 0,57%. Jadi dalam 3 hari berturut-turut saham PGIO naik terus. Sekarang kita lihat indikator price test-nya pada 6 Juli, price test-nya PGIO masih negatif 4. 7 Juli berubah positif 6, lalu 8 Juli price test-nya kembali naik menjadi 12. Artinya dari sisi harga dan price trend, momentum PGIO terlihat membaik dibandingkan 2 hari sebelumnya. Kita perlu lihat forex flow. Pada 7 Juli, net forex PGIO masih negatif 814.000 lembar. Tetapi pada 8 Juli, net forex membalik positif menjadi 5,6 juta lembar. Ini perubahan yang cukup penting. Karena di data 7 Juli harga memang naik, tetapi asing belum mendukung. Sekarang di 8 Juli harga naik, price trend naik, dan net forex juga ikut positif. Jadi dari price trend saham PGIO terlihat berada di trend rebound. Sekarang kita masuk ke pola forex. Fitur ini membantu kita membaca apakah aktivitas asing sedang membentuk pola pembelian atau jual yang lebih konsisten. Kita lihat di 8 Juli, harga PGIO berada di 940. CASE-nya positif 3,8%. Net forex positif 5,6 juta lembar. Skor pola forex berada di angka 2. Kalau kita bandingkan dengan beberapa data sebelumnya, perubahannya cukup jelas, yaitu pada tanggal 1 Juli, skor pola forex PGIO masih negatif 2. 2 dan 3 Juli, skornya masih negatif 1. 6 Juli skornya membaik 1 dan 7 Juli skornya sempat turun 0 dan 8 Juli naik lagi menjadi 2. Jadi dari sisi pola forex, PGIO mulai menunjukkan perbaikan. Sebelumnya, forex flow terlihat belum konsisten. Tetapi di tanggal 8 Juli, data asing mulai lebih mendukung karena net forex-nya positif dan skor pola forex-nya juga naik. Jadi harga PGIO sedang menguat dan kali ini penguatan harganya tidak berdiri sendiri. Ada dukungan dari forex flow yang lebih positif dibandingkan hari sebelumnya. Sekarang kita lanjut ke comparison. Fitur ini membantu kita melihat posisi harga PGIO terhadap
area tertinggi dan area terendah pada rentang pembacaan data. Di 8 Juli, harga PGO berada di 940, posisinya masih 27% di bawah harga tertingginya dan 21% di atas harga terendahnya. Posisinya masih 27% di bawah harga tertingginya dan 21% di atas harga terendahnya. Kalau kita bandingkan dengan 7 Juli, pada 7 Juli PGIO masih 30% di bawah harga tertingginya dan baru 16% di atas harga terendahnya. Jadi akibat rebound 3 hari berturut-turut membuat harga PGIO terlihat lebih mahal 21% dari harga terendahnya. Sekarang kita lihat daily pattern-nya. Daily pattern membantu kita membaca kecenderungan pergerakan harga berdasarkan hari perdagangan. Untuk PGIO, data terbaru sampai 8 Juli menunjukkan probabilitas kenaikan harga Senin sebesar 50%, Selasa 53%, Rabu 53%, dan Kamis berada di 9%, serta hari Jumat berada di 36%. Dari angka ini, Selasa dan Rabu menjadi hari yang paling menarik karena sama-sama berada di 53%. Ini bisa menjadi acuan yang bagus untuk trader harian, beli sore, jual pagi. Sekarang kita lihat perilaku bulanan. Untuk bulan Juli, data PGIO menunjukkan positif 50%, negatif 16%, dan netral 33%. Perubahan bulanan sementara berada di positif 4,4%. Ini membaik dibandingkan bulan Juni. Pada bulan Juni, positif PGIO 45%, negatifnya 50%, dan netralnya 5%. Dan perubahan bulanannya hanya positif 0,56%. Jadi dari daily pattern, Juli mulai terlihat lebih konsumtif dibandingkan Juni. Tetapi karena data Juli masih berjalan. Sekarang kita masuk ke bagian broker analisis. Di sini kita ingin melihat apakah kenaikan harga PGIO pada tanggal 8 Juli didukung oleh arah pergerakan broker. Harga PGIO di tanggal 8 Juli berada di 940. Arah buyer dan seller berada di positif 26. Bobot realitanya 43. Dinamika arah berada di 2. Angka ini menunjukkan bahwa sisi buyer masih terlihat lebih dominan. Bobot realita yang positif juga menunjukkan kualitas bobot perdagangan masih mendukung. Dinamika arah di angka 2 menunjukkan perdagangannya masih condong positif. Kalau kita bandingkan dengan tanggal 7, arah buyer dan seller sebelumnya berada di 31. Pada 8 Juli turun menjadi 26, tetapi tetap positif. Jadi dukungan broker masih ada walaupun kekuatan arah buyer tidak setinggi hari sebelumnya. Di sisi harga, PGIO menguat lebih tinggi. Di sisi broker, arah buyer masih positif. Meskipun ada sedikit penurunan pada arah buyer dan seller dibandingkan data 7 Juli. Sekarang kita lihat broker yang paling kuat di sisi pembelian. Pada 8 Juli, broker buyer terbesar adalah DX. DX memiliki kekuatan buy 62, demand-nya positif 32, total value buy DX sekitar 9,1 miliar. Ini menjadi data yang cukup penting karena DX bukan hanya besar dari sisi transaksi buy, tetapi demand-nya juga positif. Selanjutnya broker YP. YP memiliki kekuatan buy 39, demand-nya positif 9, dan total value-nya sekitar 2,9 miliar. Lalu ada HP dengan kekuatan buy 30, demand-nya positif 0,5, dan total value-nya sekitar 561 juta. Setelah itu ada BB dengan total value sekitar 549 juta,
tetapi demand-nya masih negatif 11, dan ada juga CP dengan total value sekitar 429 juta, tetapi demand-nya juga negatif 3. Jadi dari sisi buy broker, dukungan paling jelas datang dari DX dan YP. Sementara beberapa broker lainnya memang ikut membeli, tetapi demand-nya belum semuanya kuat. Sekarang kita cek sisi sell broker. Pada 8 Juli, broker seller terbesar adalah XL. XL memiliki kekuatan sell 40, supply-nya negatif 11. Total value sell-nya sekitar 4,5 miliar. Ini berarti SL memang menjadi seller terbesar dari sisi nilai transaksi. Tetapi supply-nya belum menunjukkan tekanan yang sangat kuat karena masih negatif. Broker berikutnya adalah CC. CC memiliki kekuatan sell 28,99, supply-nya negatif 22, dan total value-nya sekitaran 1,9 miliar. Lalu ada LG dengan kekuatannya 25, supply-nya negatif 25, dan total value-nya sekitaran 1,07 miliar. Terakhir ada PD dengan kekuatan seller 25, supply-nya negatif 25, dan total value sekitaran 1,01 miliar. Dari daftar ini, tekanan jual memang ada, tetapi mayoritas seller besar masih memiliki suplai negatif. Artinya, tekanan seller belum terlihat sekuat dukungan buyer utama DX. Namun, kita tidak boleh mengabaikan sisi jual sepenuhnya. Karena setelah kenaikan harga ke 940, aktivitas seller masih tetap muncul. Jadi yang perlu dipantau adalah apakah buyer utama masih bisa menyerap tekanan seller di hari berikutnya. Sekarang kita lihat berdasarkan label buy broker. Pada label buy broker, kelompok BUMN memiliki kekuatan buy paling besar yaitu 62. Demand BUMN juga positif 13. Kelompok asing memiliki kekuatan buy 41, tetapi demand-nya masih negatif 6. Sedangkan domestik memiliki kekuatan buy 32, demand-nya juga negatif 16. Jadi, dari label buy broker yang paling jelas mendukung PGIO adalah kelompok BUMN. Sekarang kita lihat label sell broker. Kelompok domestik memiliki kekuatan sell 58 dengan suplai positif 4. Kelompok asing memiliki kekuatan sell 31 dengan suplai negatif 22, sedangkan BUMN memiliki kekuatan sell 31 dengan suplai juga negatif 22. Di bagian ini perlu dibaca dengan hati-hati. Di sisi buy, BUMN terlihat paling kuat, tetapi di sisi sell, domestik mulai menunjukkan suplai positif. Artinya, meskipun arah broker secara keseluruhan masih positif, akan tetapi kita tetap melihat adanya tekanan jual dari kelompok domestik. Sekarang kita rangkum semuanya. Dari stok analisis, PGION menunjukkan penguatan yang lebih jelas pada tanggal 8 Juli. Harganya naik ke 940, change-nya positif 3,8%. Price target-nya naik menjadi 12. Net forex berbalik positif menjadi 5,6 juta lembar. Skor pola forex-nya naik menjadi 2. Jika dibandingkan dengan 7 Juli, kondisinya membaik. Pada 7 Juli, harga PGION masih 905, price test-nya 6, net forex-nya negatif 814.000 lembar, dan skor pola forex-nya masih 0. Jadi, pada 8 Juli, PGION tidak hanya naik dari sisi harga. Forex flow dan pola forex juga ikut membaik. Dari comparison, posisi harga PGIO juga semakin jauh dari area bawah. Pada 8 Juli, PGION berada 21% di atas harga terendahnya dan 27% di bawah area tertingginya. Ini menunjukkan fase pemulihan PGION terlihat lebih maju dibandingkan data sebelumnya. Dari daily pattern, bulan Juli juga lebih baik dari bulan sebelumnya. Hari positif di bulan Juli berada di 50%,
hari negatifnya 16%, perubahan bulan sementara positif 4. Ini lebih baik dibandingkan bulan Juni yang masih punya hari negatif 50% dan perubahan bulanannya hanya positif 0,56%. Dari broker analisis, PGUM juga mendapatkan dukungan buyer. Arah buyer dan seller positif 26. Bobot realitanya positif 43. Dinamika arahnya berada di 2. Buyer terbesar adalah DX dengan kekuatan buy 62, demand-nya 32 dan total value-nya sekitar 9,1 miliar. Dari sisi label broker, BUMN menjadi kelompok buy paling kuat dengan kekuatan buy 62 dan demand-nya positif 13. Namun ada catatan yang tetap perlu diperhatikan, di sisi label sell broker, domestik memiliki kekuatan sell 58 dengan suplai positif 4. Artinya walaupun buyer masih mendukung, tekanan jual dari domestik mulai terlihat. Jadi kesimpulannya, PGUM sedang menguat dengan dukungan yang lebih lengkap dibandingkan data sebelumnya. Harganya naik, price trend-nya membaik, net forex-nya berbalik positif, pola forex naik, dan buyer broker masih mendukung. Tetapi karena harga sudah bergerak cukup cepat dari 880 ke 940, dalam 3 data terakhir pembacanya tetap perlu hati-hati. Yang perlu dipantau setelah ini adalah apakah harga PGUM mampu bertahan di area yang lebih tinggi, apakah net forex masih tetap positif, dan apakah arah buyer seller tetap berada di area positif. Itulah analisa saham PGIO menggunakan stok analisis dan broker analisis di stok data live dengan data terbaru. Dari stok analisis kita melihat harga, price trend, net forex, pola forex, dan comparison mulai menunjukkan perbaikan. Dari daily pattern, bulan Juni juga mulai terlihat lebih positif dibandingkan bulan Juni. Sementara dari broker analisis, buyer masih terlihat mendukung terutama dari broker DX dan kelompok BUMN. Namun tekanan jual dari kelompok domestik tetap perlu diperhatikan karena bagian ini bisa menjadi sinyal bahwa pergerakan PGIO belum sepenuhnya bebas dari tekanan seller. Perlu diingat, data yang kita bahas di video ini bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham, tetapi alat bantu supaya kita membaca pergerakan saham dengan lebih terarah dan tidak hanya menebak-nebak. Kalau teman-teman ingin mencoba membaca analisa sendiri, teman-teman bisa cek langsung di website Stock Data Labs. Di sana teman-teman menggunakan fitur stok analisis, fitur broker analisis, dan fitur analisa saham lainnya untuk membantu membaca pergerakan saham di berbagai sisi. Daftar sekarang di stockdatalabs.com dan nikmati free trial selama 14 hari. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel ini karena kedepannya kita akan terus membahas analisa saham menggunakan data dari Stock Data Labs. Kalau teman-teman ingin request analisa saham tertentu, silakan tulis kode saham di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.